Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadl Ansari. Saya akan melaporkan laporan membaca dari judul buku Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya. Dari isi buku tersebut kita dapat menyimpulkan sejarah perkembangan pondok pesantren dan madrasah diniyah. Yang pertama dari pondok pesantren. Yang pertama yaitu berdirinya pondok pesantren. Yang kedua, pondok pesantren dan pemerintah. Yang ketiga, perkembangan bentuk pondok pesantren. Yang keempat, potensi dan kelemahan pondok pesantren. Yang kelima, perkembangan pondok pesantren. Yang kedua yakni madrasah diniyah. Berdirinya madrasah diniyah. Yang kedua, bentuk-bentuk madrasah diniyah. Potensi dan kelemahan madrasah diniyah. Yang ketiga, langsung saja ke sejarah perkembangan pondok pesantren dan madrasah diniyah, yakni pondok pesantren. Dimulai dari pondok pesantren. Berdiri pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Pendidikan Islam bermula ketika orang-orang yang masuk Islam ingin mengetahui lebih banyak isi ajaran agama yang baru dipeluknya, sehingga pesantren ini menjadi tempat untuk belajar agama. Maka yang diajarkan di dalamnya berupa materi agama yang langsung digali dari kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. Yang kedua yakni pondok pesantren dan pemerintah. Pada awalnya pondok pesantren dianggap pemerintah Belanda sebagai buku pertahanan melawan penguasa. Namun sejak Indonesia merdeka, perhatian pemerintah mulia tampak dengan direalisasikan dengan menjadikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai bagian penting dalam tugas Departemen Agama. Yang ketiga yakni perkembangan bentuk pondok pesantren. Perubahan pada bentuk pondok pesantren muncul sejak bersinggungan dengan lembaga sekolah formal, yang di dalam lembaga pendidikan formal ini cenderung mengarah pada pendidikan umum. Potensi dan kelemahan pondok pesantren yakni dibagi menjadi dua, yakni potensinya yang diambil dari potensi pondok pesantren berperan sebagai pembentuk moral bangsa. Dengan adanya figur ulama menjadi panutan bagi masyarakat sekitar. Yang kedua yakni kelemahan pokok pesantren. Pondok pesantren yang merupakan lembaga tradisional, pemimpin pondok pesantren yang jika wafat maka digantikan oleh penerusnya yang belum tentu memiliki karisma seperti pemimpin sebelumnya. Maka diperlukan kaderisasi yang baik, yakni melanjutkan perkembangan pondok pesantren sebagai akibat dari keikutsertaan dalam laju kehidupan yang terus berkembang. Maka pondok pesantren juga turut berkembang dalam aspek pokoknya yaitu pendidikan dan dakwah. Baik, sekarang kita beralih ke madrasah diniyah. Berdirinya madrasah diniyah berkembang dari bentuknya yang sederhana, yaitu pengajian di masjid, langgar,
dan surau. Madrasah diniyah ini ada yang diselenggarakan di pondok pesantren dan di luar pondok. Bentuk-bentuk madrasah diniyah dari segi pendekatan, model pembelajaran yang dilakukan madrasah diniyah mengenal beberapa bentuk kegiatan pembelajaran, antara lain yakni mengaji anak atau remaja, yaitu rombongan belajar yang mempelajari pokok ajaran agama Islam bagi anak-anak remaja. Selanjutnya, studi Islam atau kursus agama, yaitu rombongan belajar yang mempelajari pokok-pokok ajaran agama Islam. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk lainnya berupa TPA, sekolah sore pengajian Islam, dan lain-lain. Yang ketiga yakni potensi dan kelemahan madrasah diniyah. Potensi madrasah diniyah tidak jatuh berbeda dengan pondok pesantren, karena keduanya sama-sama lembaga pendidikan yang lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yakni selanjutnya dari kelemahan madrasah diniyah dilihat dari perkembangan jumlah diniyah dan jumlah siswanya yang makin meningkat dari tahun ke tahun selanjutnya. Jadi lembaga pendidikan keagamaan ini tidak dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya yakni pengembangan madrasah diniyah. Madrasah diniyah merupakan bagian dari lembaga pendidikan berbasis pada masyarakat yang memiliki keragaman bentuk dan kebiasaan tersendiri. Maka dengan banyaknya ragam madrasah diniyah, kebijakan dasar mengatur agar mengoptimalkan pemberdayaan dan pendampingan agar semua potensi teraktualisasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari laporan membaca saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.